Metro Jaya mengutamakan kriminalisasi tanpa mengutamakan hati nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ada satu pertanyaan yang selalu menghantui setiap negara hukum. Apakah hukum ditegakkan untuk menghadirkan keadilan, ataukah keadilan justru dikorbankan atas nama penegakan hukum? Pertanyaan itu kembali mengemuka setelah Abdul Ghafur Sangaji melontarkan kritik keras terhadap Polda Metro Jaya. Ia menuduh penegakan hukum lebih mengutamakan kriminalisasi daripada hati nurani dan membandingkannya dengan pendekatan kejaksaan yang menurutnya lebih humanis. Ini bukan tuduhan biasa, ini bukan sekedar perdebatan tentang satu perkara. Ini adalah perdebatan tentang bagaimana hukum dipahami, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Namun sebelum kita menguji setiap argumen dan klaim yang disampaikan, mari kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan lengkap Abdul Ghafur Sangaji. Simak baik-baik, silakan menyaksikan. Polda Metro Jaya mengutamakan kriminalisasi tanpa mengutamakan hati nurani. Kami memberikan catatan kritis kepada Polda Metro Jaya. Saya kira penyidik Polda Metro Jaya, ini statement saya ya, perlu membuka kembali dan memahami kembali prinsip penegakan hukum dalam KUHP dan KUHP baru. Perlu belajar kembali, perlu mendalami kembali spirit penegakan hukum pidana di dalam era KUHP dan KUHP baru. Hukum pidana kita ini bukan hukum pidana warisan kolonial Belanda, one wetboek van strafrecht. Kita KUHP-nya adalah KUHP yang humanis dan itu diterapkan oleh pihak kejaksaan. Makanya kami mengapresiasi Jaksa Agung selalu dalam perintah-perintah hariannya menegaskan kepada seluruh jaksa di seluruh Indonesia, dalam penegakan hukum pidana, pendekatan yang dilakukan oleh jaksa adalah dua. Pertama adalah berbasis pada hati nurani, dan yang kedua pada humanis tanpa melupakan landasan yuridis. Beda dengan Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya mengutamakan kriminalisasi. Padahal disebutkan satu tarikan nafas itu. Loh, karena begini, Polda Metro Jaya mengutamakan kriminalisasi tanpa mengutamakan hati nurani dan pendekatan kemanusiaan. Generalisir, Bang. Tidak, karena fakta-fakta itu kami alami. Contoh, kalau dikatakan tadi ini kan sudah banyak yang diakomodir. Itu bukan karena kebaikan hati Polda Metro Jaya. Itu perintah undang-undang. Itu hak seorang tersangka yang diberikan hak-hak itu oleh negara, ya, oleh undang-undang. Kepolisian kan memandang undang-undang tersebut. Ya, Bang. artinya kalau dikatakan ini kebaikan hati, tentu itu bukan kebaikan hati. Begitu diminta oleh tersangka, maka penyidik wajib mengakomodir, wajib harus tunduk pada undang-undang. Itu satu. Yang kedua, kita lihat proses penangkapan dan penahanan. Apa urgensinya dilakukan penangkapan pagi-pagi? Dilakukan penahanan. Kalau dikatakan 3 alasan, seperti yang dikatakan oleh Dirkrimum ya dan Kapolri, 3 alasan ini kan lemah semua. 1, dikhawatirkan melarikan diri. Klien kami, dan kami tegaskan kepada jaksa penuntut umum kemarin, selama mengikuti proses ini sejak Pak Jokowi melaporkan peristiwa pidana ini pada tanggal 30 April 2026, tidak pernah ada satu kali pun kelalaian dari Mas Roy dan Bu Tifa pada saat diperiksa sebagai terlapor, diperiksa sebagai saksi, diperiksa sebagai tersangka, dan semua kewajiban hukumnya pada saat melakukan wajib lapor itu dipenuhi. Itu hal yang pertama. Yang kedua, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Barang bukti yang mana? Tidak pernah ada penyitaan, tidak pernah ada penggeledahan yang dilakukan di rumah Mas Roy oleh Bu Tifa. Semua barang bukti yang 710 barang bukti itu disitanya dari UGM dan Pak Jokowi. Tidak ada kami menghilangkan barang bukti. Ketiga, dikhawatirkan mengulangi tindak pidana. Nah, ini yang perlu saya koreksi ini. Narasi-narasi orang yang tidak paham hukum seperti Andi Azwan. Mengulangi tindak pidana dalam konstruksi hukum itu adalah bukan kita menyampaikan data terus, bukan. Mengulangi tindak pidana dalam konstruksi hukum pidana adalah seseorang ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perbuatan pidana yang diduga perbuatan pidana, kemudian melakukan tindak pidana lain dengan korban lain. Misalnya saya ambil contoh, hari ini membunuh, besok mencuri, itu namanya pengulangan tindak pidana. Hari ini melakukan penipuan terhadap korban A, besok melakukan penipuan terhadap korban B. Itu konstruksi hukum pidana material yang dipahami dalam doktrin ilmu hukum pidana. Ini kan bukan orang hukum. Akhirnya keluar-keluarnya begini, tidak. Baik, pernyataan yang tajam, tuduhan yang serius, dan karena itulah setiap kalimatnya perlu diuji dengan ukuran yang sama seriusnya. Sebab dalam negara hukum, kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling lantang berbicara, melainkan oleh seberapa kuat argumen yang mampu dipertanggungjawabkan.
Lalu pertanyaannya saudara-saudara, benarkah Polda Metro Jaya lebih mengutamakan kriminalisasi daripada hati nurani? Benarkah kejaksaan lebih humanis daripada kepolisian? Dan benarkah semangat hukum pidana Indonesia hari ini sedang dipahami secara keliru oleh para penegak hukum? Mari kita bedah satu persatu. Hal pertama yang perlu diakui adalah bahwa Abdul Ghafur mengangkat satu pertanyaan yang memang layak diperdebatkan dalam negara hukum. Bukan soal siapa yang menjadi tersangka, bukan soal siapa yang sedang berhadapan dengan aparat, tetapi soal satu prinsip yang lebih mendasar. Apakah setiap kewenangan hukum yang dimiliki negara harus selalu digunakan? Ataukah ada ruang bagi pertimbangan kemanusiaan, proporsionalitas, dan akal sehat dalam pelaksanaannya? Di titik ini kritik Abdul Ghafur memiliki dasar yang patut didiskusikan. Karena hukum yang baik bukan hanya soal kepastian hukum. Hukum juga berbicara tentang keadilan dan kemanfaatan. Negara memang memiliki kewenangan untuk menangkap. Negara memang memiliki kewenangan untuk menahan. Tetapi pertanyaan yang selalu relevan adalah apakah kewenangan itu memang perlu digunakan dalam setiap keadaan? Ketika seseorang kooperatif, memenuhi panggilan pemeriksaan, menjalankan kewajiban hukum, dan tidak pernah mangkir, maka wajar jika publik bertanya mengenai urgensi penahanan. Pertanyaan seperti itu bukan bentuk perlawanan terhadap hukum. Justru itulah cara masyarakat mengawasi agar hukum tidak berubah menjadi sekedar alat kekuasaan. Namun persoalannya saudara-saudara mulai muncul ketika kritik yang semula ditujukan pada sebuah tindakan berubah menjadi tuduhan terhadap sebuah institusi. Abdul Ghafur tidak hanya mengkritik keputusan penyidik, ia melangkah lebih jauh. Ia menyatakan bahwa Polda Metro Jaya mengutamakan kriminalisasi tanpa mengutamakan hati nurani. Disinilah publik perlu berhati-hati. Karena tuduhan kriminalisasi bukanlah tuduhan ringan. Kriminalisasi berarti seseorang diproses hukum, bukan karena bukti dan hukum, melainkan karena kekuasaan atau motif tertentu. Dan tuduhan sebesar itu memerlukan pembuktian yang sama besarnya. Dalam negara hukum, kritik harus berbasis argumentasi, bukan sekedar asumsi. Sebab jika setiap proses hukum yang tidak kita sukai langsung disebut kriminalisasi, maka istilah kriminalisasi akan kehilangan maknanya. Yang lebih menarik lagi adalah ketika Abdul Ghafur membandingkan kepolisian dengan kejaksaan. Menurutnya kejaksaan lebih humanis dan lebih mengedepankan hati nurani. Sekilas pernyataan ini terdengar meyakinkan, tetapi jika ditelaah lebih dalam muncul pertanyaan yang jauh lebih penting. Apakah penegakan hukum memang dapat diukur dengan hati nurani ataukah harus diukur dengan hukum itu sendiri? Karena hati nurani adalah konsep moral, sementara hukum adalah sistem yang dibangun agar keadilan tidak bergantung pada perasaan individu. Jika ukuran penegakan hukum adalah hati nurani, maka akan muncul pertanyaan berikut. Hati nurani yang mana? Hati nurani penyidik, hati nurani jaksa, hati nurani hakim, atau hati nurani publik? Disinilah letak paradoksnya, saudara-saudara. Kita menginginkan aparat yang manusiawi, tetapi pada saat yang sama kita juga ingin menginginkan aparat yang konsisten. Dan konsistensi tidak lahir dari perasaan. Konsistensi lahir dari aturan yang diterapkan secara sama kepada setiap orang. Karena itu, perdebatan yang sesungguhnya bukanlah antara hati nurani melawan hukum, melainkan bagaimana hukum diterapkan tanpa kehilangan rasa kemanusiaan. Lalu ada satu bagian lain yang juga menarik, saudara-saudara. Abdul Ghafur menyatakan bahwa penyidik perlu belajar kembali mengenai semangat KUHP dan KUHAP baru. Pernyataan ini terdengar sederhana, padahal implikasinya sangat besar. Karena yang sedang dipersoalkan bukan lagi keputusan penyidik, melainkan cara berpikir penyidik. Dengan kata lain, ia tidak sedang mengatakan bahwa aparat salah mengambil keputusan. Ia sedang mengatakan bahwa aparat salah memahami arah reformasi hukum pidana Indonesia. Ini kritik yang jauh lebih mendasar.
Namun sekali lagi kritik seperti ini membutuhkan dasar yang kuat. Karena reformasi hukum pidana tidak pernah dimaksudkan untuk menghapus penegakan hukum. Reformasi hukum pidana juga tidak pernah dimaksudkan untuk menjadikan semua perkara diselesaikan dengan pendekatan lunak. Humanisme dalam hukum bukan berarti menghilangkan ketegasan. Dan ketegasan dalam hukum juga tidak otomatis berarti kriminalisasi. Pada akhirnya, pernyataan Abdul Ghafur menyisakan satu pertanyaan besar yang seharusnya menjadi perhatian publik. Apakah kita sedang memperdebatkan benar atau salahnya seseorang? Ataukah kita sedang memperdebatkan batas antara kewenangan negara dan keadilan bagi warga negara? Karena sejarah menunjukkan bahwa ancaman terbesar bagi negara hukum bukan ketika hukum tidak ditegakkan, melainkan ketika masyarakat berhenti mempertanyakan bagaimana hukum ditegakkan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada akhirnya persoalan ini bukan hanya tentang Abdul Ghafur Sangaji, bukan hanya tentang Polda Metro Jaya, dan bukan pula tentang satu perkara yang berupa pencemaran nama baik Jokowi, ya, yang sedang menjadi sorotan publik. Yang sedang diuji adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Mampukah negara menegakkan hukum tanpa kehilangan rasa keadilan? Dan mampukah kita membedakan antara kritik yang membangun dengan tuduhan yang membutuhkan pembuktian? Karena dalam negara hukum, keadilan tidak cukup hanya ditegakkan. Keadilan juga harus mampu meyakinkan publik bahwa ia ditegakkan dengan benar. Saya pamit, tetap kritis, tetap waras. Sampai jumpa di orasi berikutnya.